BB Mas Pastilas para Dormir, yang artinya para pecinta film dimanapun berada semoga sehat dan sukses selalu. Berjumpa lagi dengan saya Dan Marco Blegedek. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan seorang penulis buku yaitu Bradley Cooper yang berperan sebagai Eddie di film ini. Dia depresi karena karirnya sebagai penulis akan hancur. Dia tidak dapat menulis satu kata pun dalam karyanya. Hingga pada akhirnya Eddie menemukan pil ajaib yang dapat meningkatkan IQ-nya hingga 4 digit. Wow! Berhasilkah Eddie mempertahankan kecerdasannya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Terlihat Eddie sedang berusaha untuk memulai menulis bukunya, tapi tidak satu kata pun yang bisa Eddie tulis karena pikirannya benar-benar buntu. Hal itu terjadi setiap hari, setiap minggu, bahkan berbulan-bulan. Dengan keadaan seperti itu, Eddie tidak mendapatkan gaji sepeser pun dari perusahaannya. Hingga akhirnya pacar Eddie yaitu Lindy meminta mengakhiri hubungan mereka karena Eddie tidak menghasilkan apapun. Yes, betul Pak. Parahnya lagi, ternyata Eddie pernah menikah setelah lulus kuliah dengan seorang wanita yang bernama Melissa. Ini dia, Melissa. Namun hubungan itu berakhir dengan perceraian. Suatu hari Eddie bertemu dengan Vernon, yaitu adik dari mantan istrinya. Vernon mengajak Eddie untuk ngopi bareng di warung pinggir jalan. Vernon sedikit bercerita tentang Melissa, bahwa karir dan keluarganya kini telah hancur. Setelah Eddie curhat tentang karirnya yang juga sudah hancur, Vernon memberikan sebuah pil bening kepada Eddie. Eddie mengira itu adalah pil setan. Tapi Vernon menjelaskan bahwa itu bukan narkoboy. Dia menjelaskan bahwa pil itu berfungsi untuk meningkatkan daya pikir otak hingga 100%. Intinya pil itu dapat membuat orang cerdas dengan waktu yang super singkat. Vernon memberikan pil itu secara gratis kepada Eddie dan meninggalkan kartu nama kalau-kalau Eddie butuh lagi pil itu. Di tengah perjalanan ke kos-kosannya, Eddie menelan pil itu. Dan pil itu bekerja dengan sangat baik dan cepat. Eddie bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Setelah sampai di kos-kosan, Eddie ditunggu oleh ibu kos muda dan Eddie mulai diberi ceramah singkat karena biaya kos Eddie nunggak berbulan-bulan. Setelah ibu kos muda itu selesai bicara, pil itu bekerja di luar kesadaran Eddie. Eddie dapat membaca pikiran ibu kos dengan melihat gerak-gerik dan benda-benda di sekitarnya. Eddie menjelaskan secara rinci kepada ibu kos tentang masalah yang menimpanya dan memberikan solusinya kepada ibu kos. Eddie mengatakan bahwa ibu kos sedang memiliki masalah tentang pembuatan makalah di kelas hukumnya. Dia pun memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah ibu kos. Ibu kos pun tercengang, tunggakan Eddie terlupakan dan ibu kos pun memberikan hadiah kepada Eddie yang telah menyelesaikan makalahnya. Menerima jasa pembuatan makalah plus. Eddie mulai merasakan efek positif dari pil itu. Dia mulai berpikir jernih dengan merapikan kamar kosnya. Eddie takjub dengan pil itu. Dia tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan buruknya dalam kondisi 100% sadar. Dia pun mulai menulis dengan ide-ide yang muncul di dalam pikirannya. Keesokan harinya, Eddie merasakan efek obat itu mulai berkurang. Dia pun segera memberikan hasil tulisannya semalam kepada atasannya untuk dikoreksi. Baru sampai di rumah, Eddie mendapatkan telepon dari atasannya dan mengagumi tulisan Eddie. Bahkan si bos tidak percaya Eddie menyelesaikan tulisannya dengan sangat baik. Merasa terbantu oleh pil itu, Eddie menuju ke tempat Vernon untuk meminta kembali pil itu yang diketahui bernama NZT48. Kita singkat saja pil bening. Jika ingin mendapatkan pil itu lagi, Vernon menyuruh Eddie untuk mengambil pakaiannya di laundry dan membelikannya sarapan. Demi sebutir pil kecil, Eddie dengan senang hati melakukannya. Setelah kembali ke kamar Vernon, Eddie sangat kaget karena melihat Vernon sudah tewas dalam keadaan tertembak. Duduk-duduk lagi. Eddie segera menghubungi polisi. Sambil menunggu, dia mencari pil ajaib itu dan menemukannya di dalam sebuah oven kue. Eddie menemukan beberapa lembar uang dan tentunya ratusan pil bening itu. Dia pun menyembunyikannya dan polisi pun datang. Di kantor polisi, Eddie diajukan beberapa pertanyaan oleh Pak Ladusing. Polisi sudah mengetahui bahwa almarhum Vernon adalah pengedar obat-obatan terlarang.
Kemudian Ladusing mendapatkan telepon dari Melissa dan berbicara dengan Eddie. Eddie mengajaknya bertemu, namun Melissa menolak. Melissa mengatakan kepada Eddie bahwa dia akan segera menghubunginya kembali. Ladusing merasa ada yang tidak beres dalam kasus ini dan meminta Eddie untuk meninggalkan nomor ponselnya. Eddie menggunakan uang milik Vernon dan tentunya dengan pil sakti yang dia minum 1 kali sehari sebagai modal menuju kesuksesannya. Eddie berhasil menyelesaikan bukunya hanya dalam waktu 4 hari saja. Mahir main piano 3 hari. Menang judi terus-terusan, berbahasa asing untuk mendekati gadis-gadis, dan kemampuan yang satu ini. Dalam sekejap, Eddie mengetahui banyak hal di segala bidang yang belum pernah dia pelajari sebelumnya. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengajaknya untuk bekerja sama. Karena kecerdasannya mulai menembus batas, Eddie meninggalkan profesi lamanya, yaitu menjadi seorang penulis. Dia ingin penghasilan yang lebih besar, yaitu bergerak di bidang saham. Dengan bermodal pil kecil itu, Eddie dapat menghasilkan 2.000 sampai 7.000 dolar per hari. Eddie semakin menggila. Dia tidak puas dengan penghasilan itu dan memutuskan untuk meminjam uang agar mempunyai modal banyak dan tentunya penghasilan yang lebih banyak lagi. Eddie meminjam uang kepada orang asing. Kita sebut saja Jack. Dia meminjam uang kepada Jack sebanyak 100.000 dolar. Setelah uang itu diterimanya, Jack memberikan peringatan apabila Eddie tidak bisa membayarnya pada waktu yang telah ditentukan. Eddie mulai usaha barunya dan menambah dosis pil itu agar usaha Eddie semakin lancar. Benar saja, hanya dalam seminggu Eddie mampu menghasilkan uang 2 juta dolar lebih di 2 juta dolar lebih di rekeningnya. Berita itu menyebar dengan cepat di dunia saham. Eddie lagi-lagi mendapatkan banyak tawaran dari perusahaan-perusahaan elit dan bank-bank dunia mulai menawarkan pinjamannya kepadanya. Suatu malam, Eddie mengajak Lindy, mantan pacarnya, untuk makan malam. Lindy takjub dengan perubahan besar yang dialami oleh Eddie. Dia pun terpesona dan momen yang kalian tunggu-tunggu kembali terjadi. Selamat menikmati. Di pagi hari, Lindy melihat kesuksesan Eddie di surat kabar. Eddie membelikan Lindy apartemen baru dan dia pun semakin kelepek-kelepek. Saat bersamaan terlihat kakek-kakek sedang mengawasi mereka. Eddie melihatnya dan melanjutkan aktivitasnya. Malam hari di apartemen, Lindy mengingatkan Eddie untuk segera tidur karena besok akan bertemu dengan bos saham ternama, yaitu perusahaan Venlon yang dipimpin oleh Tuan Carl. Lindy melihat Eddie bertingkah agak aneh malam itu. Keesokan harinya, Tuan Carl datang menemui Eddie. Eddie mulai menjelaskan tentang langkah apa yang harus mereka lakukan agar kasus di perusahaan Tuan Carl selesai. Pembicaraan itu berlanjut di dalam mobil. Eddie menjelaskan lebih spesifik tentang saran itu kepada Tuan Carl. Dia semakin tercengang dan penasaran pada kemampuan Eddie dalam memprediksi keadaan saham milik perusahaan saingannya. Dia mengajak Eddie untuk mengadakan pertemuan selanjutnya. Tiba-tiba Eddie merasakan hal yang tak biasa. Dia merasa waktu jauh lebih cepat seperti biasanya. Dia pun melihat kakek yang tempo hari mengawasinya, dan tibalah saat momen yang kalian tunggu-tunggu terulang kembali. Selamat menikmati kembali. Hingga sampailah Eddie di stasiun. Eddie diserang oleh orang-orang tak dikenal. Karena kemampuannya, Eddie yang awalnya tidak bisa berkelahi, tiba-tiba menjadi ahli dalam berkelahi. Dia teringat dengan aksi-aksi berkelahi di film dan langsung mempraktekannya. Tentunya ini semua efek dari pil bening itu. Dan dia pun dengan mudah mengalahkan mereka. Waktu mulai berjalan normal. Dan Eddie merasa tidak mengingat hal-hal yang sudah terlewatkan selama 18 jam terakhir. Ada apa dengan pil bening ini? Terlihat ketika Eddie bangun tidur, dia melihat pekerjaan yang masih belum terselesaikan. Harusnya pekerjaan itu sudah beres. Hal itu disebabkan karena tanpa sadar Eddie sudah melewatkan 18 jam. Dia bergegas untuk mengerjakan pekerjaannya itu.
Dan ketika akan meminum pil sehatnya, dia panik karena persediaan pilnya sudah menipis. Dia mencoba mempelajari berkas itu tanpa pil, dan tentu saja kembali ke pengaturan awal. Eddie kesulitan menganalisa kasus yang dihadapi perusahaan Venlon. Atasannya menghubunginya bahwa hari ini ada pertemuan dengan Tuan Carl. Eddie tidak mengingat apa-apa dan memberanikan diri hadir di pertemuan itu tanpa pil bening itu. Di tempat pertemuan, Tuan Carl menanyakan tentang seseorang yang bernama Hank Edward, yaitu pemimpin perusahaan saingan Venlon. Tidak seperti biasanya, Eddie yang selalu menganalisa dan menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat, hari ini dia ha-ho-ha-ho, karena dia benar-benar tidak tahu. Di tengah pembicaranya dengan Tuan Carl, Eddie melihat berita di televisi bahwa ada peristiwa pembunuhan. Korban diketahui bernama Maria yang tak lain adalah penjual apem yang sudah Eddie grogoti apemnya semalam. Kemudian dia memotong pembicaraannya dan memuntahkan sisa-sisa apem semalam. Hai, mual ya bang. Dan masalah pun dimulai. Sesampainya di rumah, Eddie bertanya-tanya apakah aku benar-benar membunuh Maria si penjual apem. Tak lama kemudian Melissa menghubungi Eddie dan mengingatkan Eddie bahwa pil yang diberikan Vernon sangat berbahaya untuk dirinya dan masa depannya. Eddie meminta Melissa untuk bertemu, tapi lagi-lagi Melissa menolak. Kemudian Eddie mulai mencari tahu siapa saja pembeli pil kecil itu di buku kecil milik almarhum Vernon. Eddie mulai menghubungi mereka satu persatu, dan hasilnya semua nama yang tertulis di buku itu, 3 orang diantaranya sudah meninggal dan yang lainnya sakit. Eddie pun sedikit khawatir, kemudian menghubungi satu nomor, dan yang mengangkat ternyata kakek-kakek tua yang sebelumnya sudah berada di dekat Eddie. Eddie pun segera pergi dan Pak Tua mengikutinya sampai di suatu tempat. Tanpa sengaja Eddie bertemu dengan Melissa. Melissa menjelaskan bahwa dulu dia juga ketagihan dengan pil itu. Dia juga menjelaskan semua efek baik dan efek buruk tentang pil itu. Salah satunya adalah perubahan penampilan Melissa saat ini. Motor. Salah satunya adalah perubahan penampilan Melissa saat ini. Oke, kita lihat bersama. Ya, seperti ini. Melissa menyarankan kepada Eddie untuk segera berhenti menggunakan pil itu. Setelah bertemu dengan Melissa, tiba-tiba Jack datang dan menagih hutangnya. Jack menemukan sebutir pil itu dalam genggaman Eddie. Kemudian dia langsung menelannya. Eddie pun datang ke bank untuk nyicil hutangnya dan jalan dengan sempoyongan karena dia tidak meminum pil itu. Eddie menuju ke kantor Lindy dengan keadaan yang sangat kacau. Eddie pun menceritakan semua tentang pil itu kepada Lindy. Lindy kaget karena kecerdasan dan kesuksesan yang dia capai selama ini hanya karena pil, bukan karena usaha Eddie sendiri. Eddie segera menyuruh Lindy untuk mengambil cadangan pil itu yang dia simpan. Setelah mendapatkan pil itu, ternyata Lindy sudah dibuntuti oleh Pak Tua. Oh God. Lindy meminta pertolongan kepada pengguna jalan, tetapi Pak Tua itu langsung menusuk mereka dengan muka yang sangat datar seperti tanpa dosa. Lindy sangat ketakutan karena ia terpojok. Eddie menyarankan untuk menelan satu pil saja agar ia bisa lolos dari kejaran Pak Tua itu. Setelah Lindy menelannya, seperti biasa pil itu bekerja dengan sangat baik. Dengan cepat Lindy mendapatkan pencerahan dan berhasil lolos dari kejaran Pak Tua itu. Lindy segera memberikan pil itu kepada Eddie dan segera pindah dari apartemen lamanya. Ketika bangun tidur, terlihat Lindy sedang merapikan bungkus kue bolunya yang semalam telah dibuka oleh Eddie dan lupa tidak menutupnya kembali. Nice. Setelah kejadian itu, Lindy menyatakan kekecewaannya pada Eddie.
karena Eddie sudah berubah jadi pahlawan bertopeng karena pil mungil itu, dan Lindy pergi meninggalkan Eddie. Terlihat di jalan, Jack ingin menemui Eddie untuk menagih sisa utangnya. Eddie menyicilnya dengan beberapa pil mungil itu. Merasa terancam, Eddie menggunakan jasa bodyguard untuk berjaga-jaga. Kemudian dia menemui Tuan Carl untuk memperbaiki hubungan bisnisnya yang mulai kacau. Terlihat Eddie mempresentasikan rencana pekerjaannya, dan Tuan Carl pun mulai kembali percaya kepada Eddie. Merasa sangat tergantung dengan pil itu, Eddie menemui seorang ahli farmasi dan menyuruhnya memperbanyak pil itu dengan imbalan yang sangat fantastis. Keesokan harinya ketika Eddie meeting dengan rekan kerjanya, dia melihat ladusing dan menanyakan kasus tentang Maria penjual apem. Dia membayar mahal seorang pengacara terkenal bernama Morris untuk menangani kasusnya tersebut. Singkat cerita, sedikit lagi Eddie akan berhasil menyelesaikan kasus yang menimpa perusahaan Tuan Carl, dan Eddie meminta bayaran atas jasanya selama ini. Setelah kembali ke kamar hotel, Eddie merasa tidak aman di tempat itu, kemudian memutuskan untuk membeli apartemen baru dengan keamanan ekstra dan tentunya dengan harga yang selangit. Di jalan, dia bertemu dengan Jack yang juga bersama bodyguardnya. Jack meminta Eddie untuk menyicil hutangnya menggunakan pil mungil itu lagi. Karena pengaruh pil itu, tampaknya Jack sekarang terlihat lebih rapi dan lebih cerdas seperti si Eddie ketika awal-awal memakai pil itu. Sementara itu, kabar kurang baik datang. Hank Edward, yaitu pesaing bisnis Tuan Carl, memberikan informasi bahwa dia akan membatalkan kesepakatan yang sudah dibuat oleh Tuan Carl dengan perusahaannya. Nyonya Edward datang menemui mereka dan menjelaskan bahwa Tuan Edward sedang sakit, jadi tidak bisa menandatangani kesepakatan kerjasamanya dengan perusahaan Van Loan sekarang. Ketika Eddie mengantar Nyonya Edward, dia kaget karena melihat Pak Tua yang selama ini memburunya ternyata adalah sopir Nyonya Edward. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Edward menjadi big boss ternyata karena pil mungil itu juga. Terlihat Eddie memenuhi panggilan polisi untuk kasus Maria di apem. Terlihat Eddie memenuhi panggilan polisi untuk kasus Maria si apem legit. Seperti biasa, dia didampingi oleh Morris. Ketika pemeriksaan, Eddie menitipkan jasnya kepada Morris, karena di dalam ruangan pemeriksaan tidak diperbolehkan untuk menggunakan jas. Sementara di kantornya, Tuan Carl sedang menyimak berita TV bahwa Edward dalam keadaan koma. Tuan Carl melemparkan pertanyaan yang memojokkan Eddie. Eddie merasakan dia tidak bisa berpikir jenius dan menyadari terlambat telah minum pil mungil itu. Kemudian dia segera meminta izin kepada Tuan Carl ke kamar mandi untuk menelan pil itu. Setelah merogoh saku jasnya, Eddie panik karena pil itu menghilang. Eddie kembali ke ruangan Tuan Carl tanpa meminum pil sehatnya terlebih dahulu. Setelah kembali ke ruangan Tuan Carl, Eddie mendapatkan paket. Sambil membuka paket itu, Tuan Carl terus mendesak Eddie agar memberitahu rahasia apa yang sebenarnya terjadi. Setelah paket itu dibuka, ternyata berisi ceker segar atau potongan-potongan tangan para bodyguard Eddie. Dia pun semakin panik dan meninggalkan ruangan Tuan Carl tanpa salam. Eddie melihat berita di televisi, wawancara Nyonya Edward yang menyatakan tidak akan bergabung dengan perusahaan milik Tuan Carl. Parahnya lagi, terlihat pengacara Morris sedang berada di pihak Tuan Edward. Di sini kita bisa melihat bahwa Eddie telah dikhianati oleh pengacaranya sendiri, yaitu Morris. Jadi bisa dipastikan yang mengambil pil itu dari saku jas Eddie adalah pengacara Morris. Setelah Eddie memutuskan untuk segera pergi dari apartemennya, terlihat Jack dan anak buahnya sudah bersiap untuk menghabisi Eddie karena dia tidak dapat melunasi hutangnya. Kemudian Eddie ingin menghubungi seseorang. Karena ruangan itu berlapis baja, sinyal pun tidak ia dapatkan. Merasa panik dan terancam, Eddie memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari balkon apartemen tempat tinggalnya. Tapi karena Eddie mengingat pil satu-satunya yang tersisa, dia mengurungkan niatnya dan lebih memilih mencari pil tersebut. Pintu baja pun mulai digerinda. Eddie berhasil menemukan pil itu dan anak buah Jack mulai menghajar Eddie. Jack meminta lagi pil itu kepada Eddie, tapi Eddie menolaknya. Kemudian anak buah Jack berusaha mencari pil-pil itu ke seluruh ruangan.
Sementara Jack menyuntikkan cairan pil mungil itu ke tubuhnya agar lebih cerdas dan mempresentasikan alat-alatnya yang akan digunakan untuk mengeluarkan isi perut Eddie. Saat Jack mendekati Eddie, tiba-tiba untuk menyelamatkan dirinya, Eddie meminum darah Jack yang sudah tercampur dengan pil itu. Setelah cairan darah itu bekerja di tubuh Eddie, anak buah Jack datang dan memeriksa keadaan bosnya. Dan Eddie menusukkan jarum suntik ke arah mata anak buah Jack. Yang kebetulan mata anak buah Jack ini memang berfungsi hanya satu. Ketika dicolok, pas banget. Penglihatannya menjadi padam 100%. Kesempatan itu digunakan dengan baik oleh Eddie. Dia mengarahkan si buta ini untuk menembakkan pistolnya ke arah kanan. Yang kebetulan di kanan ada Victor. Dan Eddie mengakhiri perkelahian si buta dengan melodi grand piano. Hai. Di rumah sakit, suster sudah menutup wajah Tuan Edward yang menandakan dia telah meninggal. Eddie menemui Pak Tua dan mengatakan bahwa pil itu ada pada pengacara Morris. Jadi tidak ada gunanya lagi kau memburuku, kata si Eddie. Kemudian mereka menuju ke rumah Morris. Pak Tua itu menghabisinya dan Eddie berhasil mendapatkan pil-pil mungil itu. 1 tahun kemudian, Eddie sukses kembali menjadi penulis terkenal. Kemudian Tuan Card datang menemuinya. Ternyata Tuan Card sudah mengetahui rahasia kesuksesan Eddie dari A sampai Z. Dengan nada mengancam, dia menawari kerjasama kepada Eddie. Tuan Card mengatakan bahwa dia sudah menutup laboratorium farmasi tempat Eddie memperbanyak pil-pilnya. Eddie menolaknya karena dia sudah tidak butuh pil-pil itu lagi. Eddie memberitahu Tuan Card bahwa dia sudah memiliki banyak laboratorium khusus yang Tuan Card tidak mengetahui keberadaannya. Dia juga menjelaskan bahwa pil-pil itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa yang akan menghasilkan kemampuan berlipat-lipat dari pil-pil sebelumnya. Dan dia juga telah merubah bentuknya dari pil menjadi puyer. Eddie mendemokan sedikit efeknya dengan menebak apa yang akan terjadi. Tuan Carl pun pergi dengan muka yang sangat pucat. Saat jam makan siang, dia kembali bersama Lindy. Mengetahui Eddie dapat berbahasa asing dengan pramusaji, Lindy menatapnya dengan penuh tanda tanya. Kemudian Eddie bertanya, "What?" Lindy pun menjawab, "Bagus, lanjutkan sayang." Film pun tamat. Pesan di film ini, gunakan kesempatan baikmu untuk menikmati apem-apem aneka rasa. Semoga terhibur. Sampai jumpa di film-film selanjutnya.